Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita beribadah pada hari Minggu ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari datang satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang, kami beribadah kepadamu. Kami mau bawa yang terbaik hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun musim kehidupan kami mau tetap mengabdi, kami mau tetap beribadah, kami mau tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan sampai kapanpun. Kami percaya kondisi kami bukan ditentukan oleh masalah kami, musim kehidupan kami, tetapi kehidupan kami Tuhan ditentukan oleh firman-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini kami terima yang terbaik, mulai dari pujian penyembahan kami dan mulai firman-Mu Tuhan, kami terima yang terbaik daripada-Mu. Kami datang menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata amin. Mari buka hati kita sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Jika ini doa setiap kita, mari angkat tanganmu dan katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, ku pandang wajah-Mu dan
dalam hidupku. Benar Engkau harapan kami Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan kami, satu-satunya jalan yang kami perlukan. Kaulah harapanku, sungguh Kaulah harapanku. Kaulah kepastian, Kaulah jawaban hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah jawaban kami. Tiada yang lain yang kami perlukan selain pribadi-Mu. Oh, dan jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Oh ya Rabaya Shanamo, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Jiwaku bersorak bagi-Mu, Allahku yang hidup selamanya. Oh, kinaralabaya ralanabaya shanaralanamo, kini adalah namanya Shande. Oh, Kaulah harapan hidupku selamanya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami harapkan, hanya Engkau yang kami andalkan pagi hari ini. Bukan kekuatan kami, bukan apa yang kami punya yang kami andalkan, tetapi kami mengangkat tangan kami mengharap Tuhan. Kami memerlukan Tuhan, kami mengandalkan Engkau dengan segenap hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Kinaralabaya takaralana maralana 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 shanarala maralana 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 shanamo. Kaulah harapan kami, satu-satunya. Kuralana baya shata karalana maralana maralana kiaralala maralana maralana maralana. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Andalkan Dia, jangan andalkan kekuatan kita. Kuralabaya shata karalana maralana 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 shede baharalana mayaralana maya shegere baharalana maralana maralana. Oh, kami percaya dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami disembuhkan, dalam hadirat-Mu Engkau mencukupi segala sesuatu Tuhan. Iriaralana masyata karalana maralana maralana. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mulai menyembah Tuhan. Kinaralana mayaralana 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 mayasyata karalana maralana maralana. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, iya nananamo, oh iya nananamaya shande. Kau yang layak, Kau yang terima segala pujian dan penyembahan kami. Oralabaya takarana namaya shandarala mayarala 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 namashegere maharala marala. Oh, kami percaya kekuatan-Mu, kami percaya Kau curahkan buat jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kirala namaya shata karala mayarala mayarala namaya shandarala. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, segenap hati kami. Terima kasih, terima kasih.
doa kami Tuhan. Ini seruan hati kami. Tidak ada yang lain. Rapatakaya syabaka. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tanganmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Satu kali lagi naikkan. Ku pandang Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, oh datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Tiada harapan yang lain, hanya Engkau. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Oh benar, ini doa kami Tuhan. Bukan hanya di mulut kami, tetapi di hati kami. Kami berseru kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber pertolongan dan keselamatan kami, sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami terima harapan yang baru di dalam nama Yesus, yang sepakat bersama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Kami tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, sebab Tuhan yang memegang hidup kami. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, Kau ajaib. Mari dengan kesungguhan hatimu katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah kami. Dan katakan, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuasaan-Mu, kuasa-Mu tercurah bagiku senar. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu kita punya Tuhan yang lebih dari pemenang, amin. Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Mari dengan segenap hatimu sambut firman-Nya. Apa yang kami pujikan Tuhan, tidak hanya di bibir saja, tetapi dengan iman kami, kepercayaan kami, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memegang tangan kami. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih cara untuk membuka, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati. Mari dengan iman percayamu katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan, cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi, Engkau yang lebih cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan, cara untuk menolong hidupku. Mari yang percaya, angkat tanganmu tinggi dan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal menjadikanku. Ya Tuhan, ini yang kami imani. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Oh, aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Dengan imanmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan ku percaya ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, oh tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, selalu menepati janjimu. Oh, Kau selalu tepati janjimu. Ya lama ya shana mata kala tak pernah gagal. Kau yang selalu tepati. Kinarala nama ya shana karala nama rala nama rala nama rala nama. Kami sembah. Meninggalkan umatnya, malah tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang tidak pernah sekali-kali lalai mendapati setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Berbicaralah dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu kekuatan bagi hidup kami. Firman Tuhan itu yang memampukan kami melewati segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap musim hidup kami butuh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah buat hidup kami, bersabdalah buat setiap anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, firman-Mu kami nanti-nantikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom buat setiap jemaat yang di rumah. Hari ini dimanapun kita berada, pagi hari ini kita sama-sama beribadah. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi jiwa kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita mampu kita melangkah. Selangkah demi selangkah di dalam kehidupan ini. Apapun keadaan yang terjadi. Firman itulah pegangan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janjinya buat hidup kita. Di saat-saat seperti ini ketika beribadah, ada satu kejadian di dalam hidup saya. Kita ibadah ini taping. Jadi ketika mungkin 2 minggu lalu ketika Pastor Budi nyampaikan kebenaran firman, di situ minggu pertama, maka ada perjamuan kudus. Saya ikut perjamuan kudus, saya di rumah, saya lihat TV perjamuan kudus, saya lihat lewat channel YouTube gereja kita. Ketika Pastor Budi selesai menyampaikan firman, waktunya kita perjamuan kudus. Saya sudah disiapin, ada gelas, ada isinya air dengan roti. Ketika saya angkat perjamuan kudus, saya ikuti ibadah perjamuan kudus, jujur saya menikmati. Tapi ketika saya dengar lagi, ada rasa gimana ya, saya berasa bahwa kenapa suara ini saya dengar, saya kenal. Jadi rodok-rodok aneh gimana, agak-agak aneh gimana gitu loh. Udah 8 tahun ini
saya perjamuan kudus bukan dipimpin orang lain. Nah, jadi ketika kemarin itu pertama kalinya, kalau nggak masa begini nggak mungkin itu begitu. Pertama kalinya perjamuan kudus, saya dengar suara pendetanya yang pimpin, agak-agak yopo gitu loh. Kenapa dia yang, jadi saya angkat roti saya angkat anggur saya, ketika pendeta itu ngomong kenapa saya jadi yang malu ya. Tapi itu begitu loh. Betapa susah kadang kita melayani ketika ibadah tapping, melayani ibadah streaming online. Tapi kita berusaha. Berusaha kenapa? Supaya jemaat Tuhan dimanapun berada, Anda tetap beribadah. Kemarin sore ada satu anak Tuhan, pemusik, kontak telepon dengan saya, dia berkata, jangan lemahku. Jadi saya heran kok dia ini tiba-tiba ngomong gini, ini modelnya anaknya nanti Anda tahu sendiri. Kalau kamu lemah, kita ndak ibadah hari esok, maka kita akan hancur. Saya berkata, saya ndak lemah, tapi kamu ketika kami sedang beribadah, tolong berikan kita respon. Berikan kita itu feedback. Mungkin berupa komen kah, berupa apakah. Karena apa? Itu membuat sekedar mungkin kau hanya berkata, haleluya puji Tuhan kami diberkati. Kami bukan sedang ingin dipuji, tapi ketika itu ada, itu membuat kami, kekuatan kami itu seperti baru. Kita berasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, sidang jemaat yang di rumah, Anda diberkati semuanya, tolong berikan kami feedback. Itu sangat berarti buat kita. Kata-kata bukan pujian, Anda aja berkata haleluya, shalom, puji Tuhan kami diberkati, itu cukup bagi kita. Seperti kekuatan yang baru tiba-tiba datang kepada kita untuk kami melayani Engkau lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu cerita yang saya yakin bahwa kita semua adalah pernah dengar cerita ini, adalah cerita tentang bagaimana bangsa Israel ditebus dari mada Mesir. Dan dia dibawa keluar. Kita buka ayatnya di Keluaran 7. Keluaran 7. Keluaran 7 ayat yang pertama boleh. Saya bacakan aja. Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ayat kedua, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ayat yang keempat, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat yang kelima, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Amin, demikian firman Tuhan. Ini adalah firman cerita bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa, mengutus memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Mesir, bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Itulah yang terjadi, maka Tuhan memberikan Harun abangnya untuk berkata-kata. Karena di ayat-ayat yang berikut yang sebelumnya, Musa ngomong, aku tidak pandai bicara, aku gagap lidah katanya. Nah, disitulah Tuhan berbicara. Tapi ketika kita tahu, ketika dibawa keluar ada 10 tulah, segala macam, di situ nanti kita belajar. Berjalanlah bangsa Israel sampai dikejar di tepi Laut Merah. Nah, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan, mereka menyeberang. Ketika mereka menyeberang, tertutuplah laut itu ketika bangsa Israel mengejar. Ya. Setelah lewat daripada situ, mereka bersuka citra, mereka menari-nari, bersorak-sorak. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Ketika itulah perjalanan sesungguhnya dimulai di dalam kehidupan mereka. Saya yakin tidak ada satupun orang Israel yang menyangka pada saat itu bahwa perjalanan akan dimulai. Karena apa? Mereka 430 tahun dijajah oleh Mesir, dan di situ mereka mulai menikmati apa? Menikmati keadaan terjajah. Nanti kita bisa baca sendiri bahwa mereka menggerutu ketika di padang gurun. Lebih baik enak di Mesir,
Kami mati tapi makan daging daripada di sini katanya. Air pun tidak ada. Jadi ketika mereka terjajah di Mesir, mereka menikmati. Mesir pada saat itu adalah pusat peradaban dunia. Seluruh dunia itu paling hebat di Mesir pada saat itu. Nah, itulah yang terjadi. Sebelum kita lanjutkan, saya punya satu video klip. Kita lihat video klip ini, nanti sangat sungguh memberkati kita. Bagaimana video klip ini diambil adalah pada saat selesai melewati Laut Merah. Ya, sama-sama kita lihat. Bagaimana itu adalah cuplikan film tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka tidak pernah siap untuk bahwa mereka akan dibawa ke padang gurun. Kenapa? Mereka tidak bawa roti, mereka tidak bawa air, mereka tidak bawa selimut, mereka tidak bawa kemah di dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan. Ketika pertama melewati Laut Merah, maka mereka bersuka cita. Mereka menari-nari, tapi ketika masuk padang gurun, semua tiba-tiba berubah kehidupan mereka. Yang dulu mereka punya kehidupan sekalipun dijajah, mereka masih ada pekerjaan, sekalipun dijajah mereka masih bisa makan daging, sekalipun mereka dijajah, mereka tetap bisa menikmati kehidupannya. Tiba-tiba masuk di padang gurun, sesuatu berbeda. Mereka saling tengkar, mereka saling mencuri air dengan yang lain, dan mereka tiba-tiba menghujat Musa. Bukankah keadaan seperti itu hampir sama dengan keadaan kita hari ini? Kita pun hari ini tidak ada satupun orang yang pernah menyangka bahwa hari ini kita akan beribadah seperti ini di rumah masing-masing. Bahwa satupun kita tidak akan pernah menyangka bahwa kehidupan kita, pekerjaan kita yang dulu ada, maka tiba hari ini kita tidak tahu. Bangun tidur kita tidak ngerti mau ngapain. Bangun tidur kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah nanti selesai ini semua pekerjaan kita masih ada? Kita juga tidak tahu. Tapi mari belajar. Mari belajar. Tuhan ada sesuatu kenapa dia tebus bangsa Israel daripada bangsa Mesir. Kalau saya tanya hari ini, kenapa kok bangsa Israel ditebus daripada bangsa Mesir? Ada yang jawab saya bahwa ya, karena bangsa Israel mau dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Ya, karena bangsa Israel mau diberikan suatu warisan daripada Tuhan untuk mereka. Mereka akan diberkati luar biasa di sana. Saya setuju. Itulah nanti yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya baca ulang-ulang firman Tuhan ini, tidak ada satu kali pun Tuhan sebut seperti itu. Coba kita baca, kita lihat nanti ya. Bolehlah dibaca, Keluaran 7:16. Supaya kita sama-sama yakin. 7:16 saya bacakan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus Musa kepadamu, kepada Firaun untuk mengatakannya, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak memperdengarkannya. Satu kali ya Tuhan ngomong beribadah. Coba lagi dibuka lagi. Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8:20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saya mencatat ada 6 kali ayat yang berkata Tuhan sendiri berfirman kepada Musa, ngomong kepada Firaun, katakan kepada Firaun, keluarkan semua bangsa Israel, aku mau mereka pergi beribadah kepadaku. Tidak ada satupun janji Tuhan berkata bahwa engkau akan nanti diberikan tanah yang berlimpah susu madunya. Enggak,
Sampai di pasal yang ke-11, selesai mereka keluar, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Hari ini kita sama-sama tahu betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Hingga Tuhan buat 10 tulah demikian hebatnya. Apa sih ibadah itu dalam arti kita? Lupa saya beribadah setiap minggu, kemarin ketika sebelum ada musim corona ini saya beribadah Pak. Apakah beribadah hanya cukup sampai ketika kita datang ke gereja? Sesungguhnya beribadah itu adalah respon hati kita. Bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan itu sudah demikian baik menebus setiap dosa-dosa kita, maka kita memberikan bukan hanya ketika kita datang ke gereja. Saya setuju orang beribadah datang ke gereja, tapi bukan hanya cukup sampai di situ. Beribadah yang sejati adalah ketika kita menyerahkan seutuhnya hidup kita, pikiran kita, semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan bagaimana? Setuju enggak ketika orang berkata bahwa saya Kristen, saya Kristian, saya murid Tuhan, saya anak Tuhan. Ketika kita ngomong demikian, maka kita harus menyerahkan, rela, hidup kita itu harus seturut dengan firman Tuhan. Minggu kemarin mungkin pada waktu kenaikan, Pastor Budi ngomong, mungkin kita tidak bisa ngomong kepada orang lain, menginjili kepada orang lain. Tapi medsos kita itu berbicara siapa kita sesungguhnya. Ketika kita ngomong kepada orang luar bahwa saya anak Tuhan, isi daripada medsosmu harusnya mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun tidak ada ayatnya, tapi engkau berkata, mungkin hanya sederhana, tapi orang tahu engkau adalah anak Tuhan. Tapi ketika engkau menghujat Tuhan, ngomel kepada Tuhan, maka engkau dipertanyakan sesungguhnya engkau anak Tuhan atau enggak. Ketika Firaun mulai mengerti bahwa Tuhan itu ingin membawa bangsa Israel beribadah, dan dia tahu betapa pentingnya hal itu beribadah di hadapan Tuhan, maka ada 3 hal yang boleh saya katakan bahwa ini pun dilakukan oleh iblis saat ini untuk menipu anak-anak Tuhan. Mungkin ketika kita masuk di dalam satu keadaan seperti hari ini, ketika kita masuk dalam keadaan seperti padang gurun seperti hari ini, yang semua serba tidak jelas, semua serba kita tidak tahu apa yang terjadi, maka ada 3 hal. Yang pertama saya mencatat di Keluaran 8 ayat yang ke-28. Keluaran 8:28, tipuan daripada iblis atau tipuan daripada Firaun untuk bangsa Israel atau tipuan daripada iblis untuk anak-anak Tuhan saat ini tentang ibadah adalah seperti ini. Keluaran 8:28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Ayat ini 8:28 itu setelah 4 tulah terjadi di dalam bangsa Mesir. Pertama air menjadi darah, kalau saya baca itu ada, ini terakhir adalah lalat pikat, banyak hal. 4 kali Firaun mengeraskan hatinya sampai setelah tulah yang keempat dia berkata seperti itu. Boleh, wis terserah boleh ibadah ya, tapi jangan jauh-jauh. Dengan kata lain gini loh, ibadah tapi masih di Mesir. Apa artinya saat ini? Seringkali kadang kita berkata bahwa aku sudah ibadah Pak, saya datang ke gereja, saya datang beribadah setiap minggu bahkan tidak pernah telat, Kamis saya doa malam. Tapi mungkin hidup kita belum berpindah, hidup kita masih di Mesir. Dengan kata lain mungkin tubuh kita ibadah, tubuh kita sedang memuliakan Tuhan, datang ke gereja seakan-akan kita sedang memuliakan Tuhan, tapi dosa kita masih ada di sini. Dosa kita tetap kita buat, kita masih di Mesir. Ya kalau minggu kita datang ibadah, kita boleh nyanyi memuji Tuhan, tapi ketika Senin mulai lagi. Yang mungkin mulutnya suka ngomong kotor, tetap ngomong kotor. Yang mungkin suka suka dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya yang tidak sopan, ya seliring masih begitu. Atau mungkin banyak hal, anak muda mungkin. Ketika minggu ibadah, minggu rajin sekali muji Tuhan. Senin yang nonton video porno tetap nonton video porno. Sesungguhnya kita sedang berada di Mesir.
Kita boleh ibadah, jadi iblis menipu kita. Enggak apa-apa, ibadah kamu minggu ke gereja, pergi Tapi Senin jangan bertobat. Tetap lakukan yang jahat, tetap lakukan sesuai dunia. Yang mabuk, nanti mabuk ke Senin aja, Minggu jangan. Dan kita dengan bangga, pada hari Minggu kita datang berkata, aku datang kepada Engkau Tuhan. Sesungguhnya ibadah kita belum ibadah yang sejati. Sesungguhnya ibadah kita masih di Mesir. Itulah tipuan iblis bagi kita. Dan kita berkata, ya. Iblis berkata, enggak apa-apa, pergi Kita diberikan kesempatan beribadah, tapi nanti kembali lagi Senin harus kembali lagi kepada Dia. Sesungguhnya kita belum merdeka. Hidup kita masih diberhamba oleh si jahat, hidup kita masih menjadi budak daripada iblis. Bertobat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan membawa engkau ke padang gurun, tujuannya cuma satu, agar engkau beribadah kepada Dia. Beribadahlah dengan benar, dengan ibadah yang sejati. Persembahkan kepada Tuhan itu semuanya. Semuanya. Baik itu hidupmu, pikiranmu, bahkan segala tindak tanduk perkataan kita. Harusnya itu beribadah memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, Keluaran yang 10 ayat yang ke-10 dan 11. Ini adalah tipuan kedua yang dikatakan oleh Firaun. Ini adalah seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Keluaran 10 ayatnya yang ke-10. Ini terjadi setelah tulah yang ke-8. Udah ketemu? Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat 11 Firaun berkata, bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Artinya bagaimana? Engkau boleh beribadah tapi cuma yang laki-laki saja. Seringkali kita ibadah, tapi hanya sebagian daripada anggota keluarga kita. Dan kita merasa bahwa kita sudah melakukan itu dengan baik. Bukankah hari ini keadaan seperti ini yang kita harus beribadah di rumah? Bahkan minggu lalu Bu Marsiani ngomong, ada gambar yang berkata bahwa Yesus sedang mengetok pintu, terus ada tulisannya, di rumah saja, biarlah Tuhan Yesus yang datang ke rumahmu. Hari ini bukankah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah itu kesempatan bagi kita? Saya ingat sekali bagaimana ketika saya sudah bertobat, saya menikah dengan istri saya bertobat, saya punya anak. Mama saya yang bertobat duluan, papa saya belum. Bagaimana susahnya saya mengajak papa saya itu untuk ibadah di gereja. Ketika mulai hari Sabtu kita diajak makan, saya ngomong, Pak besok ke gereja. Waduh, ada aja alasannya, ngantuk. Nanti kalau hari Minggu udah waktunya ada aja alasannya. Yang ada tamu lah, beginilah begitu. Susah banget untuk diajak ke gereja. Tapi bukankah hari ini ketika kita sama-sama beribadah di gereja, lihat channel YouTube sama-sama, itu bukankah kesempatan kita untuk melayani keluarga kita, untuk melayani mungkin orang tua kita yang belum percaya Tuhan. Mari kita ajak sama-sama ngelihat itu. Saya tahu memang ibadah lewat YouTube itu tidak mudah. Banyak hal mendistract, banyak hal mengganggu. Gangguannya lebih banyak. Lain ketika kita datang beribadah di satu ruangan ibadah, Anda nggak bisa kemana-mana. Paling cuma hanya sekedar ke toilet, setelah itu kembali lagi. Tapi ketika di rumah banyak. Ada yang manggil lah, ada yang begini. Kami tahu itu. Tapi berusahalah. Punyai ibadah yang sejati. Waktumu ini untuk melayani orang lain. Waktumu ini anak-anak Tuhan bersaksi tentang Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus ketika kemarin ibadah kenaikan disampaikan oleh Pastor Budi. Itu loh waktunya. Kita sekarang menjadi saksi Kristus. Ayo, yang Tuhan mau itu bukan ibadah yang sebagian daripada rumah kita, enggak. Yang Tuhan mau bukan sebagian daripada ibadah laki-laki, enggak. Yang Tuhan mau, dia berkata, engkau dan seisi rumahku, maka kita akan melayani Tuhan. Tuhan mau semua. Seisi rumah kita itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan mau ditipu iblis, ya.
Kembali kepada apa yang Tuhan mau. Seringkali keadaan mungkin berkata, iya Pak, orang tuaku enggak mau. Iya Pak, istriku belum mau. Iya Pak, suamiku enggak mau nek tak ajak ibadah. Sudah, doakan, mulai hari Minggu nanti setel YouTube. Kenapa ini? Kita mau lihat sebentar YouTube, sebentar aja kok. Hari ini kita ibadah nggak panjang-panjang, cuma sekedar 1 jam 45 menit. Sebentar aja, bikinin teh, boleh, bikinin kopi, silahkan. Yang penting dia mau duduk aja. 30-45 menit dia dengar firman, dia enggak mau nyanyi, enggak apa-apa, jangan dipaksa dulu. Tapi firman itu dibagikan, percayalah tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Sekali lagi, ada tipuan yang ketiga, bahkan bahkan iblis seringkali lakukan ini kepada anak-anak Tuhan. Di Keluaran 10 ayat yang ke-24-25. Keluaran 10 ayat yang 24-25. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut berserta dengan kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Setelah tulah ke-9 terjadi di dalam kehidupan Firaun bangsa Mesir, akhirnya dia gak tahan juga. Dia ngomong gini, wes beribadah, kamu ambil anak-anakmu beribadah semua. Tapi satu, kambing dombamu, lembu sapimu jangan dibawa. Musa ngomong tidak bisa, semua harus kita bawa untuk dipersembahkan kepada korban bakaran. Artinya kenapa? Gini, tipuan ketiga yang dilakukan iblis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan seringkali adalah gini loh, beribadahlah. Tapi gak usah memberi persembahan. Engkau pokoknya sudah datang ke gereja kan sudah beribadah. Gak cukup Pak Ibu. Gak cukup. Firman Tuhan berkata di Ulangan, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan ketika engkau datang menghadap Tuhan. Di sini saya ngomong memberi persembahan bukan hanya bicara tentang uang, enggak. Tapi bicara tentang bagaimana hidup kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi ketika kita beribadah di rumah, ketika engkau sungguh-sungguh mempersembahkan, berilah persembahan di dalam hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Taruhlah ibadah yang mungkin hanya sekitar 40-30 menit ini di rumah sebagai prioritas yang utama di dalam waktumu yang 24 jam. Itulah engkau memberi persembahan. Contoh, ketika kita sedang beribadah, taruh semua kegiatanmu. Yang bikin kue, jangan bikin kue dulu, jangan nyalain kompor. Yang masak, tunggu dulu, open PO-mu ditunggu dulu. Nanti setelah masak, baru setelah ibadah baru dibuat lagi. Ya, Bapak Ibu yang bapak-bapak di rumah mungkin yang pagi-pagi urus burungnya, urus binatangnya, berhenti dulu, ibadah dulu. Selesai ibadah baru. Engkau sedang menaruh prioritas ibadah itu lebih daripada segalanya dalam hidupmu. Itu namanya mempersembahkan. Waktumu yang terbaik kau persembahkan untuk beribadah. Baru nanti bicara tentang lain-lain. Bicara tentang uang, bicara tentang materi, bicara tentang segala sesuatu. Hari ini, saat-saat seperti ini, bukan lagi waktunya kita untuk egois. Waktunya kita untuk berbagi. Berbagi mungkin bukan hanya sekedar bicara tentang uang. Uang kita mungkin terbatas, tapi kita berbagi mungkin perhatian dengan orang lain. Kadang saya cuma ngelihat statusnya orang, saya lihat ya apa sih keadaannya bagaimana. Saya mulai nelpon, kemarin saya nelpon kepada satu hamba Tuhan, mamanya udah 91 tahun. Saya nanya, gimana mama, kabarnya ya apa? Ya ngomong lah mungkin hanya 10-20 menit, hari ini saya punya waktu banyak untuk bicara di telepon. Itu pun bentuk perhatian, kita sedang membagi sesuatu bagi orang lain. Banyak hal bisa kita lakukan hari ini kok. Ketika engkau mungkin lihat ada yang, maaf hari ini semua jual makanan. Enggak ibu, enggak bapak, semua jual, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, di saat seperti ini memang Anda harus kreatif, Anda harus berusaha tetap survive. Bila memang kau punya berkat, beli 1-2, enggak apa-apa. Ada yang jual apa vitamin, silahkan. Toh Anda juga butuh. Anda ketika beli di tempat lain Anda juga bayar kok. Enggak mungkin Anda beli di apotek Anda enggak bayar. Kenapa enggak sama-sama berkati kepada saudara seimanmu? Enggak berkati dulu kepada mereka orang yang kau kenal.
Beli kue dimanapun juga bayar. Ya beli daripada saudara seimanmu. Beli empal dimanapun juga bayar. Kenapa enggak sama-sama? Kenapa enggak sama-sama kita juga beli dari saudara kita gitu loh. Sama-sama. Berkati mereka. Ketika mereka hidup, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Ya. Mungkin saya firman enggak lama lagi selesai. Kita hanya sekitar 40-50 menit. Tapi saya mau ngomong gini. Banyak orang itu saat-saat ini ketika pendeta memberikan satu bicara tentang persembahan kah, perpuluhan kah, itu menjadi sesuatu yang sensitif. Tadi sudah saya tegaskan di awal bahwa persembahan bukan bicara tentang hanya materi saja. Hari ini kita nggak nulis lagi rekening atau persembahan segala macam. Saya menghormati beberapa gembala yang membuat keputusan seperti itu, nggak apa-apa, bukan salah. Tapi kita tidak. Kenapa? Saya berpikir bahwa sudah waktunya jemaat anak-anak Tuhan itu dewasa. Dewasa bagaimana? Kalau memang engkau merasa bahwa engkau sudah menerima kebaikan Tuhan, engkau sudah ditebus oleh Tuhan, maka harusnya nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah ditakut-takutin lagi untuk bicara harus memberi persembahan, ayo memberi persepuluhan, nggak perlu. Ada satu kesimpulan yang mungkin saya bisa ngomong tentang firman Tuhan hari ini. Orang yang datang ke gereja itu belum tentu hidupnya beribadah. Tetapi orang yang punya ibadah yang sejati di dalam hidupnya, dia pasti akan hadir di gereja. Pak, itu bukan ukuran kerohanian seseorang. Baik, orang yang datang ke gereja belum tentu rohani. Tetapi orang yang hidupnya rohani, dia pasti akan setia datang ke gereja. Sama seperti dengan statement saya yang terakhir adalah, ketika orang suka memberi hartanya kepada gereja, kepada mungkin lembaga di mana dia beribadah, belum tentu dia beribadah karena dia mencintai Tuhan. Dia memberi karena dia mencintai Tuhan. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, engkau sungguh-sungguh meresponi kebaikan Tuhan, maka saya yakin orang ini akan memuliakan Tuhan bukan hanya dengan hidupnya, dia akan memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya, apa yang Tuhan sudah berkati di dalam hidupnya. Saya berikan kesaksian, ketika kita ibadah tidak boleh, dihimbau untuk tidak ibadah, maka berjalan 2 minggu kalau gak salah kita ibadah streaming, saya rapat dengan wakil-wakil gembala, saya ngomong, saya nanya, kas kita ada berapa? Berapa lama kita bertahan sanggup di tengah keadaan seperti ini? Karena ketika kita ibadah streaming, udah gak usah saya jelasin, kita tahu semua lah. Tetap semua harus berjalan dengan bayar, listrik, semua segala macam, sekalipun gak dipakai, semua harus bayar. Waktu itu full time, masih full time. Saya nanya, berapa lama kita bertahan di tengah keadaan seperti ini kita bisa berjalan? Karena itu akan menentukan keputusan apa yang akan saya ambil ke depan. Pak Sandy ngomong saya nunjukin satu angka mungkin sekian. Nah kalau sekian saya tolong ditotalkan 1 bulan kita berapa pengeluaran. Maka ketemulah satu angka. Dengan angka itu saya berpikir kita berarti cuma bisa bertahan 2 kali lagi ibadah. Kita setuju, maka kita harus buat beberapa hal penghematan pada saat itu. Kita hematlah yang bisa kita hemat, tapi kita tetap full time, kita full time. Mereka jangan dihemat. Karena kita tahu ketika mereka dihemat, mereka bertahan berapa lama kita paham. Jadi beberapa hal kita hilangkan pengeluaran. Oke. Belum selesai kita rapat, kita masih ngomong hal dan lain-lain. Tiba-tiba Pak Sandy datang kepada saya. Dia sudah dapat kabar dari bendahara bahwa kas gereja tiba-tiba melonjak sampai 2 kali lipat. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya nanya, loh ini siapa? Bukankah tadi laporannya cuma sekian? Enggak, setelah dicek ternyata sekian. Sampai hari ini juga kita nggak pernah tahu. Sampai hari ini kita nggak pernah tahu bagaimana itu kas gereja. Sampai hari ini pun saya tanya bendahara juga nggak pernah tahu. Satu hal, maka itu saya nggak ngomong bahwa kita harus memberi perpuluhan, kita harus memberi persembahan. Nggak usah dipaksa, nggak usah ditakut-takutin. Tapi ayo, kalau kita melangkah, beribadah sejati sesuai dengan apa yang Tuhan mau,
Tuhan juga tanggung jawab kok buat hidup kita. Kalau Tuhan tanggung jawab buat hidup kita, kemarin saya pernah khotbahkan bahwa Tuhan itu tidak bisa tidak menolong kita. Dia yang menciptakan dari bumi itu dari ujung ke ujung. Dengan isinya, dia bertanggung jawab penuh. Apakah kita lewat di padang gurun? Ya, bangsa Israel aja lewati padang gurun kok. Tapi sekali lagi, dosanya bangsa Israel itu bukan tidak percaya Tuhan. Tapi dosanya bangsa Israel ngomel, menggerutu, bosen. Ketika dia bosen mulai dia buat ulah, dia patung tuangan dari lembu. Kenapa? Mereka sudah lama tidak mengadakan pesta. Pada saat-saat seperti itulah dosa tiba-tiba gampang mengintip dalam kehidupan mereka. Hari ini saya berpesan kepada Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah kondisi seperti ini kita sama seperti mereka. Kita tidak siap kok masuk di masa-masa seperti ini. Satu hal, jangan ngomel, jangan menggerutu. Hidup tetap melekat kepada Tuhan. Hidup tetap cinta akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kita. Saya undang pemusik, kita maju ke depan, kita sama-sama puji sembah Dia. Masih katakan. Oh. Kami percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami.
Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hanya mau punya rencana di dalam hidup kami. Ajar kami mengerti hari-hari ini. Ajar anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang mungkin mereka merasa bosan, mungkin merasa gelisah, mungkin merasa takut. Karena keadaan tidak menentu. Situasi yang baru tidak pernah mereka alami terjadi di dalam kehidupan kami hari ini. Sesuatu yang tidak mengenakan kita. Tapi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata, ayo, Tuhan sudah tebus kita kok. Ada padang gurun memang harus kita lewati, ya benar. Tapi kembali saya mengingatkan, tujuan daripada Tuhan adalah membawa kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang beribadah sejati kepada Tuhan. Bukan seperti yang kemarin-kemarin. Pada akhirnya nanti kita tahu kok bangsa Israel dibawa kepada tanah perjanjian. Satu hal kita harus beriman demikian. Satu hal nanti ketika kita lewati semua, Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup kita. Mari berubah, beribadah sungguh-sungguh, beribadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan anak-anak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau jamah dimanapun mereka berada. Mereka beribadah sungguh-sungguh. Bukan hanya beribadah dari Mesir, tapi hidup mereka diubahkan sungguh-sungguh. Mereka beribadah melayani seisi rumahnya. Mereka bukan hanya puas ketika mereka sendiri beribadah diselamatkan. Tapi mereka menjadi saksi-saksi Tuhan di depan keluarga mereka, di depan teman-teman mereka, di depan semua orang yang mereka kenal. Dan ketika mereka beribadah sungguh-sungguh, mereka itu mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Mereka bukan hanya beribadah dengan tangan hampa. Tuhan mau kita beribadah dengan membawa yang terbaik daripada hidup kita. Kita berikan waktu kita ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita berikan seluruh pikiran, konsentrasi kita, perasaan kita ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita lupakan sejenak yang lain. Ayo, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Kembali ketika orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan mempersembahkan dari apa yang Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Tuhan, firman-Mu hari ini membawa kami kembali untuk beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Engkau menyertai kami. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah. Tuhan tutup bungkus hidup semua anak-anak Tuhan, mereka yang di rumah masing-masing hari ini, pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa virus apapun, penyakit apapun, kejahatan apapun, malapetaka apapun menimpa kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami halaukan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Berkat-Mu di dalam kehidupan mereka tidak dapat terselami. Engkau sendiri akan mengirimkan berkat-Mu dari segala macam cara Tuhan yang tidak dapat kami pahami. Apapun yang menjadi kegelisahan, ketakutan mereka, Tuhan, hamba-Mu berdoa, damai sejahtera Tuhan itu tercurah buat hidup mereka. Biarlah mereka mengetahui bahwa Tuhan itu cukup bagi mereka. Hari ini anak-anak yang mereka mulai bosan di rumah, apapun itu sekolah Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati mereka. Ketika mereka berada di rumah, berkumpul dengan orang tua, dengan semuanya Tuhan, berkati dengan kerukunan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada apapun Tuhan, perselisihan di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami halaukan. Tapi kerukunan daripada Tuhan turun di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau itu Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh apapun. Ketika hari ini Kau yang menjamah kehidupan mereka, mereka diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang memberkati setiap kami. Angkatlah kedua tanganmu, sidang jemaat Tuhan.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terimalah Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau dengan damai sejahteranya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati dengan berkat yang terbaik. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.